Pak Ustadz juga saya mohon bantuannya untuk mengajak warga Binjai yang lewat di depan kita untuk donasi. Terima kasih kakak, donasi untuk Palestina. Silakan Pak Ustadz dihimbau, diajak dulu. Untuk warga Binjai, di depan kita itu ada kotak infak untuk donasi Palestina, yang dimana kita mengetahui Palestina itu keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Ayolah sama-sama di depan kita itu kita isi untuk meringankan saudara kita di Palestina sana. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, hari ini pagi-pagi selain olahraga untuk kesehatan, ikut beramal juga, bersedekah, dan juga dapat ilmu dari Pak Ustadz Zuhri ya. Pak Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Binjai, Pak. Kampung Binjai itu mana ya? Aku sering lupa. Belakang sini ya. Oke. Sehari-hari Pak Ustadz aktivitas apa nih? Sehari-hari saya yang pertama saya mengajar dosen di Sekip Al-Wasliyah Kota Binjai. Al-Wasliyah Kota Binjai, Kebun Lada. Oh sana ya, Kebun Lada ya. Oke. Udah gitu yang kedua di Sekip Ar-Raudah di Lisokdang. Di dekat Tandem Pasar 2,5. Udah gitu mengajar di Rumah Tafis Yayasan Pembangunan Madrasah Tawalib Binjai. Udah gitu mengajar privat Al-Quran ke rumah. Udah gitu selain itu ya aktivitasnya berdakwah. Padat ya Pak Ustadz ya. Itu waktunya bisa dibagi ya. Dari pagi sampai malam jadwalnya padat. Nah, untuk yang lagi lewat boleh juga kalau mau mampir, mau duduk di sini juga boleh, atau mau ngopi juga boleh di sebelah dengan Rp10.000. Sementara buat teman-teman yang ada lagi di rumah lagi nonton kita dalam acara live streaming pagi hari ini, selamat pagi dan dengarkan baik-baik apa yang akan dibahas. Ini menarik. 3 kunci pintu surga. Oke, silakan Pak Ustadz. Apa ini tema kita? Coba dijelasin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah masih memberikan kita pagi hari ini sehingga kita masih bisa berolahraga, masih bisa beraktivitas, yang dimana Allah titipkan nyawa kepada kita. Mudah-mudahan ini sebuah rezeki yang sangat terindah bagi kita. Salam beringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhir. Sebelumnya kenapa saya mengambil tema 3 kunci pintu surga? Karena ini merupakan hal yang sangat terpenting. Tujuan hidup dari manusia itu salah satunya ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu merupakan tempat yang terbaik. Surga itu merupakan tempat yang ternyaman. Surga itu tempat yang sangat terindah di alam akhirat. Tapi ketahuilah kepada kita semuanya, surga itu memiliki pintu, yang mana pintu ini hanya dapat dibuka oleh seseorang yang memiliki kuncinya. Maka di dalam beberapa sumber hadis, tepatnya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di situ Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ada 3 kunci pintu surga. Walaupun surga itu bisa dibuka dari kunci-kunci yang lain, tapi kunci yang 3 inilah yang sangat paling utama, pokok dasarnya. Apa itu yang pertama? Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, miftahul jannati syahadatun alla ilaha illallah. Kunci surga yang pertama ialah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini merupakan kunci dasar. Iya betul. Yang dimana kita sebut bersyahadat. Syahadat ini merupakan kunci dasar apakah kita selama hidup di dunia ini mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan amal-amal lainnya, apakah bisa nggak kita masuk ke dalam surga? Kenapa? Karena syahadat ini merupakan dasar pertama.
Banyak orang sekarang karena harta sudah menuhankan harta. Banyak orang sekarang karena jabatan menuhankan jabatan. Banyak sekarang orang karena mempunyai pasangan menuhankan pasangan. Padahal Tuhan yang paling utama itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, masuklah ia ke dalam surganya. Itu berarti syahadat ini sangat dekat dengan surga. Kenapa? Karena ini merupakan kunci dasar pertama apakah seseorang itu masuk ke dalam surga. Selanjutnya kunci yang kedua, kunci untuk masuk ke dalam surga ialah menegakkan solat. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, miftahul jannatis shalah, yang artinya kunci surga yang kedua ialah menegakkan solat. Solat merupakan hal yang sangat teramat penting bagi kita. Kenapa? Karena solat ini merupakan ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sekaligus perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, nanti di suatu hari kelak, di yaumil akhir kelak, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali ditanya ialah solatnya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung serta berhasil, dan jika solatnya buruk, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Makanya solat itu hal teramat penting bagi kita. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir nih, Bang. Kunci surga yang tiga yaitu mencintai fakir miskin dan anak-anak yatim. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara, yang artinya kunci surga yang terakhir ialah mencintai fakir miskin dan anak-anak yatim. Ini merupakan salah satu bentuk ibadah sosial kita. Sekarang maaf, kita sering ketika di lampu merah ada orang yang meminta-minta, kita langsung mengusirnya, ya kan, dengan alasan engkau mengganggu aktivitas saya. Padahal kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan pengemis kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang meminta-minta kepada kita? Untuk apa? Untuk mengantarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang meminta-minta. Makanya di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 9 sampai dengan 10, Bang, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, yang artinya maka terhadap anak yatim, kata Allah, janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Quran surah Ad-Duha ayat 9 sampai dengan 10. Jadi kita terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin, jangan kita berlaku sewenang-wenangnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengencam kepada para hambanya, apabila ada anak yatim, apabila ada fakir miskin yang disakiti oleh kita selaku hamba Allah, kita baca di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 9 sampai dengan 10, di situ Allah sudah mengencam kepada kita bahwasanya jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau sakiti orang yang fakir miskin, jangan kau berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Di dalam kitab ini terakhir nih Bang. Iya. Di dalam kitab yang berjudul Maulid Al-Barzanji karya Syekh Za'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji pada halaman 123 di situ Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Salah satunya akhlak yang sangat terpuji Rasulullah itu apa? Rasulullah suka kepada anak-anak yatim dan Rasulullah suka kepada orang yang fakir miskin. Bahkan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji itu dijelaskan lagi Rasulullah itu tak malu dia duduk kepada orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Apabila ada anak yatim yang sakit, apabila ada orang yang fakir miskin yang sakit, Rasulullah langsung membesuknya. Apabila ada anak yatim atau orang fakir miskin yang meninggal dunia, Rasulullah langsung mengerjakan fardu kifayahnya. Iya. Padahal kita tahu nih Rasulullah itu pemimpin, tapi Rasulullah itu yang dahulu yang dekat dengan orang fakir miskin dan anak-anak yatim. Maka itulah 3 kunci pintu surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Iya, sebenarnya yang Pak Ustaz sampaikan 3 kunci pintu surga yang paling dasar, paling utama itu dalam kehidupan sehari itu sering kita lakukan ya, dan sering kita lihat syahadat yang pertama, kemudian sholat, dan juga fakir miskin, dan juga anak-anak yatim yang mungkin sehari-hari ada juga di seputaran kita. Nah, tergantung tinggal kitanya sendiri bagaimana untuk mengambil kunci itu ya. Betul. Oke, baik Pak Ustadz, karena memang kita juga ngomongnya nggak lama-lama, closing statement untuk 3 kunci surga bagi hari ini. Closingnya dari saya, kita hidup di dunia ini bagaikan mencari amal. Iya. Maka tujuan kita hidup di dunia ini untuk masuk ke dalam surga. Dari 3 kunci pintu surga tadi, mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita lah mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surganya di yaumil akhir kelak. Ingat, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Ini lagi tadi ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagi yang lagi di rumah juga selamat pagi dan semoga aja bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zuhri, yang pagi hari ini beliau sudah berbagi ilmu tentang 3 kunci dasar untuk meraih kunci pintu surga. Ya, simple tapi agak susah untuk menjalankannya biasanya. Semoga aja semakin baik untuk ke depannya setelah mendengarkan penjelasan dari beliau tadinya. Yang lagi keliling, selamat pagi, selamat olahraga. Terima kasih Pak Ustadz.